Atau juga mungkin yang pernah kenal dengan istilah HDL, LDL, ya HDL itu lemak baiknya, LDL lemak tidak baiknya, seperti itulah. Nah sekarang masalahnya yang terbentuk dari metabolisme glukosa tadi adalah lemak-lemak yang tidak baik. Jadi kombinasi yang paling tanda kutip itu menyakitkan adalah ketika di tubuhnya penuh dengan lemak yang tidak baik, dan jiwanya, hatinya, pikirannya, perasaannya, moodnya dalam keadaan tidak baik pula, dan ini punya potensi sangat besar untuk terkena penyakit-penyakit bahkan autoimun. Ya. Nah, pilihannya adalah kita perbaiki lemaknya, gitu kan? Jadi kalau mau saya katakan, berarti solusinya apa? Oh, gampang sebenarnya. Kalau memperbaiki imun ya, atau memperbaiki mood segala macam, maka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Pernah dengar doa itu kan? Ya. Dan perbanyaklah bersedekah. Ya, perbanyaklah bersedekah ya, karena sedekah itu salah satu cara untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Ya, sedekah adalah cara paling mudah untuk meningkatkan hormon kebahagiaan. Jadi tiap hari ibu-ibu sekalian ya, dan salah satu istri Nabi SAW ya, dikenal sebagai salah satu ummahatul mukminin yang gemar sekali bersedekah. Ya, subhanallah, beliau punya usaha, dengan usaha tadi beliau bersedekah. Itu masya Allah. Jadi istri-istri Nabi itu bisa Anda jadikan figur teladan Anda untuk mengambil hikmah-hikmah sikap dan keteladanan kepribadian mereka, seperti itu. Nah, baik ibu sekalian, berarti tadi kalau kita bicara emosinya atau perasaan, ya maka kendalikan perasaan tadi. Ya dengan cara apa? Banyaklah sibukkan diri dengan berbuat baik, sibukkan diri dengan Al-Quran, sibukkan diri dengan ikutin kajian-kajian. Dan kalau boleh saya katakan ya, usia jelita seperti ini, ya kalau boleh saya katakan sudah saatnya untuk tidak lagi berkumpul dengan, kalau bahasa kampung saya itu, teman yang hau-hau. Hau-hau itu apa? Gak ada manfaatnya. Ngomong ini, ngomong itu, nggak ada keimanan itu, ya nggak ada meningkat sama sekali dengan ketemu si A, si fulana, nggak ada. Kalau ketemu kayak teman, kalau boleh saya sarankan, udah saatnya cari teman yang lain, yang kalau ketemu sama dia, obrolannya itu, ya saya, masya Allah tiap hari kok merasa makin dekat dengan kematian saya ya, gitu. Omongannya kayak begitu. Bukan kita sedih terus, bukan. Tapi kita bisa, ketika ketemu sama si fulana ini, kita bisa lebih dekat dengan Allah gitu kan. Bukan cuma sekedar, lu masak apa tadi? Lu makan apa? Lu kemana tadi? Segala macam. Gitu-gitu doang hidup. Ya. Nggak ada faedahnya gitu kan. Subhanallah kan, Bapak sekalian. Jadi, sibukkan diri dengan kebaikan ya. Dan salah satu cara terbaik untuk membersihkan jiwa atau hati ya, pikiran yang bermasalah adalah dengan cara menumpahkan air mata untuk Allah. Itu cara paling enak ya. Karena apa saya katakan ibu sekalian, gen kita itu ya, kalau boleh saya katakan, kalau Anda pernah, nanti boleh kalau sempat cari buku lah, judulnya Switch. Ya, buku ini karangan dokter Jepang namanya Kazuo Murakami, yang dia mengatakan dalam buku itu bahwa gen tubuh manusia itu bisa switch on, switch off. Jadi kalau dia bilang bisa di on kan, bisa di off kan. On kan-nya ya, di on kan maksudnya kanker itu bisa ter-on dengan paparan-paparan emosi yang buruk. Dan menarik ke dalam buku itu, si dokter Kazuo ini mengatakan bahwa Masya Allah, tabarakallahnya, dikatakan bahwa ternyata gen itu bisa dimatikan, kata dia, sel kankernya dengan cara, kalau mungkin bahasa di situ meditasi, perasaan haru biru, kata dia gitu. Dan ujung-ujungnya dalam buku itu dia katakan, ini gen, ini nggak mungkin bikinan manusia, dia bilang. Ini ada, dia bilang, the great, dia bilang, kekuatan yang agung yang mengatur gen ini, dia bilang. Itu sebabnya momen-momen terbaik Anda bersama Allah, itulah momen-momen terbaik di mana air mata Anda, air mata kita menetes karena Allah, yang itu akan membuat gen-gen yang siap, katakanlah berubah menjadi penyakit-penyakit tadi, ter-switch off semua. Nah, gitu lah. Find that moment. Cari momen tadi. Dengan cara apa? Ya bangun malam, ya mungkin baca Quran, mungkin suami lagi kerja, Anda sibuk dengan tilawah.
cari. Kalau bisa cari momen-momen, apalagi kayak sekarang kan banyak kemudahan kita baca Al-Quran ya. Ibu-ibu bisa beli tuh Al-Quran yang gede, nanti pakai partitur. Jadi sholat-sholat sunnah Anda itu bisa membaca Quran. Sholat sunnah boleh, nggak masalah. Jadi akhirnya Anda dapatkan vibrasi dari itu. Dan menariknya lagi, ternyata obatnya emosi tadi adalah dengan cara kita dekat dengan Al-Quran. Dan memang udah janji Allah di situ. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Dan kami turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah kan? Kayak sekarang, kalau yang sudah jelita kayak begini, ini kalau boleh saya nasehatin, dan kalau sudah alhamdulillah ya, sudah wajib hukumnya, tanda kutip, sudah wajib hukumnya Anda satu hari itu tidak terlewatkan Quran minimal 1 juz, kalau saya saran. 1 juz itu udah angka wajib, nggak boleh kurang gitu kan. 1 juz mah gampang sebenarnya, kalau kita pecah-pecah dengan 5 sholat waktu sebenarnya sudah dapat itu. Ya kalau 1 juz itu kan kurang lebih sekitar 20 halaman lah, kurang lebih 20 halaman. Berarti 20 dibagi 5. 20 dibagi 5 dapat berapa itu? Ya 4 halaman udah dapat gitu kan. 4 halaman tiap sholat sudah selesai 1 juz. Masya Allah kan? Jadi mudah Ibu sekalian itu. Dan itu cara yang paling mudah untuk mengaktifkan atau meng-off-kan gen yang rusak, ya, atau men-off-kan gen yang mau berubah menjadi penyakit-penyakit berat, dan meng-on-kan sel-sel yang sehat. Nah, gitulah bahasanya. Nanti coba dibaca, Bu. Buku itu menarik sekali dan banyak dibahas di kalangan ilmuwan juga, penelitian tentang gen switch on, switch off tadi. Nah, kembali ke itunya tadi, ke mana? Ke pembahasan tentang lemaknya tadi. Oke kan? Nah, lemak tadi ya saya katakan bisa kita berantas dengan cara apa? Ya, bisa kita berantas dengan cara diambil sebagai bahan bakar, which is itu kita lakukan dengan cara berpuasa, tidur yang benar, dan dapatkan sinar matahari yang cukup untuk badan Anda. Jadi tiap hari itu harus ada waktu Anda bertemu dengan matahari. Kenapa? Matahari adalah tanda kebesaran Allah yang sebenarnya di situ, ya. Ketika matahari itu terbit, maka terjadi perubahan sistem hormon dalam tubuh kita. Ketika matahari terbit, sistem yang bekerja sistem saraf simpatik, ya. Sistem saraf yang sifatnya meningkatkan denyut jantung, ya, seperti itu, tarikan nafas, ya, itu sistem saraf simpatik. Dan kalau dia tenggelam, maka tubuh akan masuk ke fase rileks, ya, disebut dengan parasimpatik. Mata kita harus lihat matahari. Ya, kalau Anda yang sudah rutin berolahraga, dan olahraga pada usia-usia kayak sekarang ini sebenarnya tidak perlu berat-berat. Ya, Anda cukup jalan setengah jam sehari sudah cukup sebenarnya. Kalau rumah dari rumah Anda ke masjid mungkin dekat, ya itu sudah sangat bagus untuk Anda kerjakan tiap hari. Tidak perlu katakanlah latihan-latihan yang berat, kecuali kalau mau, ya, kecuali ada weight training itu mungkin bisa Anda jadikan salah satu pilihan. Weight training itu sebenarnya bukan kita pakai barbel, tapi menggunakan beban tubuh, ya. Nah, beban tubuh seperti ya push up, squat, nah itu kan beban tubuh tuh, ya. Dan bukan yoga. Bukan yoga. Saya sangat tidak menganjurkan yoga, karena memang yoga itu ya terlepas memang yang diambil gerakan olahraga saya, tapi yoga itu sendiri itu bagian dari agama Hindu. Jadi kita nggak usah ambil itu, ya. Sebenarnya kalau benar-benar mau ngerjakan olahraga dengan benar, ya sholat itu sebenarnya juga sudah olahraga. Kalau sholatnya benar, maka tubuhnya pasti akan teregang, ya, stretching, relaxnya itu sudah sangat dapat dalam sholat. Nah, baik. Berarti, Bapak sekalian, di samping kita dengan puasa tadi, dengan mungkin kalau yang kenal sekarang dengan intermittent fasting gitu kan, sebenarnya dengan puasa-puasa sunnah sudah sangat cukup. Puasa-puasa sunnah sudah sangat cukup, ya. Ya, ditambah lagi dengan asupan lemak-lemak yang baik, ya. Asupan lemak-lemak yang baik itu contohnya apa? Ada minyak zaitun, ya, ada minyak VCO, ya. Atau kayak umur kayak sekarang ini, mungkin saran saya produk-produk yang berbasiskan santan yang diolah, ya, sebaiknya jangan dimakan lagi. Jadi kalau Anda pengen makan santannya aja diminum. Nah, kaget kan? Bingung kan? Santan itu pernah saya bikin postingannya. Santan tuh sekalian itu sebenarnya kalau
Kalau Anda mau bikin minuman dari santan itu bagus sekali. Bahkan santannya nanti diambil ya dari kelapa tua. Nah, termasuk juga baru ingat saya kelapa tua itu kalau bisa setiap hari Anda minum air kelapa tua. Kelapa tua itu tandanya apa? Dia batoknya udah keras, udah coklat lah. Yang kita bikin biasa bikin buat santan. Dagingnya kan buat santan tuh diparut. Nah, itu airnya minum tiap hari, sehari sekali. Oh, itu bagus banget Pak Bu, Ibu-ibu sekalian, itu Masya Allah. Air kelapa tua itu ya memang dicocokkan buat orang yang sudah usianya tua. Di atas 40-50 tahun, karena memang kandungan nutrisi dia tuh lebih gampang diserap oleh tubuh kita dan dia lebih banyak mengandung makronutrien. Makronutrien atau mikronutrien, kurang lebih kayak begitulah.